Pengejaran di halte kota. Riko sedang duduk di halte kota dekat pasar, merasa sedih dan kecewa setelah dimarahi ibunya karena nilai-nilainya yang rendah. Riko sudah berusaha belajar keras, tapi tetap saja tidak bisa mencapai nilai yang diharapkan. Ibunya tidak setuju Riko mengikuti kelas tambahan di sekolah karena biaya yang mahal. Riko merasa frustrasi karena selalu dibandingkan dengan kakaknya yang pintar dan selalu mendapatkan peringkat atas dengan usaha belajar sendiri. Saat Riko sedang memarkir sepedanya di halte, tiba-tiba sebuah perampokan terjadi. Seorang penjahat merebut tas milik seorang kakek tua yang sedang menunggu di halte. Riko langsung bereaksi dan memutuskan untuk mengejar penjahat tersebut dengan sepedanya. Riko mengayuh sepedanya dengan cepat, mengikuti penjahat yang berlari melalui gang-gang sempit dan jalan berkelok. Mereka melewati jalan tikus yang curam dan berliku-liku, membuat Riko harus berhati-hati agar tidak jatuh dari sepedanya. Penjahat tersebut berlari dengan cepat, tapi Riko tidak menyerah. Ia terus mengayuh sepedanya, berusaha untuk mengejar penjahat tersebut. Setelah beberapa saat mengejar, Riko akhirnya berhasil mendekati penjahat tersebut. Ia langsung melompat dari sepedanya dan merebut tas dari tangan penjahat. Penjahat tersebut tidak menyerah dan berusaha untuk merebut kembali tas dari Riko. Mereka bergulat, dengan Riko berusaha untuk mempertahankan tas tersebut. Setelah berhasil merebut tas dari penjahat, Riko menyerahkan tas tersebut kepada kakek tua yang menjadi korban perampokan. Kakek tua tersebut berterima kasih kepada Riko dan memuji keberaniannya. Kakek tua tersebut kemudian membuka tas dan memeriksa isinya. Ternyata tas tersebut berisi soal-soal latihan ujian yang tidak terpakai dan akan dibuang. Riko merasa sedikit kecewa. Wajahnya yang semula ceria kini berubah menjadi sedih. Ia berpikir, apa gunanya aku mengejar penjahat itu jika isi tas ini hanya kertas latihan soal-soal ujian yang tidak berguna? Riko merasa bahwa usahanya untuk mengejar penjahat itu tidak sebanding dengan hasilnya. Kakek tua tersebut tersenyum dan mengatakan, maaf ya nak, tas ini tidak berharga. Aku akan membuangnya. Tadi aku berjalan dari rumah menuju tempat sampah di gang depan, tapi tiba-tiba aku kelelahan dan beristirahat di halte, kemudian perampok itu datang. Aku tidak khawatir, tapi kamu datang dengan jiwa dan keberanian yang besar. Terima kasih nak. Sungguh kamu sangat berjiwa besar. Kelak kamu akan menjadi orang yang sukses. Riko tersenyum dan tersadar bahwa isi tas itu ternyata berharga untuk dirinya. Ia berpikir, tapi tunggu dulu, soal-soal latihan ujian ini bisa membantu saya meningkatkan nilai-nilai saya. Riko meminta izin ke kakek untuk menyimpan tasnya. Kakek, bolehkah saya menyimpan tas ini? Saya ingin belajar dengan soal-soal itu. Mungkin bisa membantu saya meningkatkan nilai-nilai saya. Kakek tua tersebut tersenyum dan mengangguk. Riko merasa bahagia dan berterima kasih. Ia membawa tas tersebut pulang dengan bersepeda, sambil tersenyum penuh semangat. Dalam hati, Riko berpikir, tidak ada yang sia-sia dalam berbuat baik. Hari ini aku telah melakukan sesuatu yang baik, dan aku mendapatkan kesempatan untuk belajar dan meningkatkan diri. Riko mulai belajar dengan kertas-kertas latihan soal dari si kakek. Ia belajar dengan sungguh-sungguh. Setiap hari ia menghabiskan waktu berjam-jam untuk mempelajari dan mengerjakan soal-soal tersebut. Ia tidak hanya belajar untuk meningkatkan nilai-nilainya, tapi juga untuk membuktikan kepada dirinya sendiri dan keluarganya bahwa ia bisa sukses. Waktu berlalu, dan Riko terus belajar dengan tekun. Ia menghadapi berbagai tantangan dan kesulitan, tapi ia tidak menyerah. Ia terus berharan dan berjuang untuk mencapai tujuannya. Akhirnya, hari kelulusan sekolah tiba. Riko merasa gugup dan bersemangat saat menunggu hasil ujian. Dan ketika hasilnya diumumkan, Riko tidak percaya bahwa ia telah lulus dengan nilai tertinggi. Keluarganya pun sangat bangga dengan Riko. Ibunya memeluknya dengan air mata bahagia. Aku sangat bangga denganmu, Riko. Kamu telah membuktikan bahwa kamu bisa sukses dengan kerja keras dan tekun. Ayahnya juga tersenyum bangga. Kamu telah membuat kami semua bangga, Riko. Kamu adalah anak yang luar biasa. Riko merasa bahagia dan puas. Ia telah mencapai tujuannya. Dan ia tahu bahwa semua usaha dan kerja kerasnya telah terbayar. Ia teringat si kakek dan kejadian pengejaran perampokan di halte beberapa bulan lalu. Dan dia teringat bahwa tidak ada yang sia-sia dalam berbuat baik.